Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat atau bait 36. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan ya. Jadi kalau sekarang kita mengikuti, kalau umum ini kan mengikuti kalender Gregorian, kalender yang ditetapkan oleh orang-orang Nasrani, mulai dari Januari sampai Desember. Kalau hampir setiap sistem kalender, sistem penghitungan bulan baik Jawa, Bali, maupun milik Mesir kuno dan sebagainya, termasuk dalam sistem kalender Islam, itu menetapkan dalam 1 tahun 12 bulan. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, sejak yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. 4 bulan yang bulan-bulan spesial. Jadi 4 bulan haram itu adalah pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Ya. Di dalam bulan-bulan haram itu umat Islam memang dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah dan menjauhi maksiat, meningkatkan kualitas ibadah, ya, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Ibadah ritual ya seperti sholat, puasa, ya, yang sunnah-sunnah, baik maupun yang wajib kualitasnya. Termasuk ibadah ritual, ibadah sosial adalah sedekah dan seterusnya. Nah, umat Islam juga sebenarnya di bulan-bulan haram itu, 4 bulan haram itu dilarang untuk perang ya. Dilarang. Kecuali memang kondisi darurat, artinya darurat itu membela diri misalnya. Nah, tetapi sebenarnya tradisi bulan haram sendiri itu berasal dari budaya Arab sebelum Islam datang. Cuma mereka membaginya dalam bulan-bulan biasa dan bulan suci. Nah, di keutamaan bulan haram ini memang misalnya di bulan Rajab gitu ya, untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan gitu ya. Misalnya begitu. Nah, itu disunahkan untuk banyak beribadah-ibadah sunnah terutama. Gitu ya. Nah, dari 4 bulan itu bagian dari 12 bulan yang ada di dalam Islam. Sekarang kita belajar ya, apa aja 12 bulan dalam Islam itu. Jadi bulan Hijriyah itu apa saja sih gitu kan. Jadi jangan-jangan kita enggak hafal gitu kan. Saya sendiri kadang enggak hafal gitu. Pertama Muharram ya. Januarinya kita itu apa? Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi diawali bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Coba dihafalkan dulu ya.
Ya, ada 12 bulan haram dalam Islam. Yang pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Enggak, siapa yang sudah hafal? Silakan. Tapi harus mandang ini, mandang kamera, nggak boleh ini, nggak boleh nyontek. Ayo silakan. Ada yang sudah siap? Nih saya kasih contekannya nih, bisa dilihat di layar. Dihafalin ini dulu dah. Nih, monggo. Sama apa? Muharram. Dari kiri ke kanan ya. Ngelihatnya dari kiri ke kanan. Ayo bareng-bareng ayo. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Awal dulu ya, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ayo dihafalin dulu, nanti kalau sudah dimut baru satu persatu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Soalnya saya kemarin baru datang tadi malam kan, di setiap apa rest area itu penuh orang liburan. Dulu masa kecil saya itu enggak ada. Orang Natal ya tetap libur tanggal 25 Desember ya libur selesai, setelah itu ya masuk lagi. Tahun baru juga enggak ada sih. Tahun-tahun 80-an yang ngerayain. Nah, sekarang ini mulai tanggal 25 sampai tanggal sekian itu akhirnya macet di mana-mana. Tapi justru ketika dulur-dulur muslim sendiri tahun barunya enggak tahu malahan, bahkan enggak hafal bulan-bulannya. Padahal ini sudah ditentukan Allah fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah lauhil mahfudnya bahwa ada 12 bulan ini. Nah, kan ya nggak pantas kalau kita sebagai umat Islam nggak tahu nama-nama bulan di dalam kalender Komariah kita ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enggak, dihafalin semua. Ayo, harus ini nanti ngajarin anak-anak kita kok juga, ayo. Iya. Saya Gus. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Udah 12 ya. Ayo, siapa lagi? Ya, Muharram, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ayo, bapak-bapak. Nggak ada yang suaranya ini. Minimal hari ini hafal, meskipun besok mesti udah lupa lagi. Ayo, silakan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo mana suaranya laki-laki nih? Kalau nggak ada laki-laki sikat lagi, ibu-ibu. Hadap sini, Mas Mujianto. Ngorpek. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masa udah 12 tadi? Ayo. Siapa lagi? Enggak?
Muharram, Safar. Ya, mana wajahnya ini Pak Jo ini? Ngapunten lagi flu berat. Oke, hadap kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12, guys. Nah, bagus. Nah, itu baru boleh jualan lagi kalau udah hafal gitu. Lagi flu, Mas. Ayo. Enggak, siapa lagi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah terakhir. Dzulhijjah terakhir. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Oke. Itu orang tua enggak gitu bagus. Nah, iku lak wong iku omongan Jawa sing sampean iku selo barang sapar iku lak Jawa iku. Iya, Siji. salah besar sapar nih. Nah, Mulut iku, Pak. Ini flu-nya berjamaah ini. iku Jawa iku. Jawa balik. Iku hitungan Jawa. Selo, sapar, besar, mulut. Nah, mulut itu sebenarnya Rejab, Iya. ruah, Rejab, Sapar. ruah, poso. poso, bodo, selo, besar, mulut, Nah, itu. bakto mulut. Jane itu juga Mirip, mengadopsi. Memang dia sebenarnya mengadopsi akulturisasi budaya antara Jawa dan Islam. Misalnya mulut itu sebenarnya maulud itu loh. Nggih. Hari lahirnya Nabi Muhammad itu. Sapar ya sama, selo ya sama. Gitu kan? Kemudian Wah. apalagi poso. Poso itu Ramadan itu. Oke, kita sekarang hafalin yang Islam dulu. Nanti gampang yang klenek-klenek itu. Ya kan? Oh, ini bulan selo. Nek nemu aja dipek. Nah, ya, bulan selo. Padahal sebenarnya di situ ada juga bulan haram itu kan tidak boleh maksiat, tidak boleh ngambil barang orang, ciloko nanti misalnya. Tapi sekarang kan dikhususkan misalnya bulan Suro, ada apa, sebagainya. Sekarang kita hafalkan dulu. Hafal aja lah minimal. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enggak, siapa lagi? Ayo kita hafalin itu, penting banget. Kita sering lupa sehingga anak-anak kita boro-boro hafal, tahu itu aja enggak tahu. Enggak? Ya, siapa lagi yang mau hafalan? Mudah, cuma 12 kata aja kok. Ya kan? Dan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, siapa yang mau nyoba? Gus. Silakan Mas Ayu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ngerpek iki. Gak ketok wajahe. Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. oke. Monggo siapa lagi? Izin Gus. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sa'ban,
Lupa. Oke, Gak apa, lanjut. Gus? Lanjut yang lain, silakan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Nah, itu baru benar. Yang tadi masih apa-apa itu. Lagi? Nah, pagi-pagi kita udah diajak hafalan. Meskipun kalau yang tua-tua kan filosofi hafalannya seperti mengukir di atas air ya kan. Sekarang gampang ingat tapi besok lupa. Ya kan? Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Itu adalah bulan yang sudah ditentukan Allah, jangan kamu berbuat dolim di dalamnya, ya dalam 4 bulan haram itu, dan kamu tetapi kecuali kalau ada kondisi-kondisi darurat, di mana kamu misalnya diserang, beberapa peperangan Nabi juga terjadi di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi ya, karena mempertahankan diri ya, mereka memerangi kita secara kafah, ya kita perangi mereka secara kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tahuilah sungguhnya Allah Maha membersamai orang-orang yang bertakwa. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru yahillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Jadi ayat ini berkenaan dengan keinginan orang-orang kafir yang selalu ingin menunda-nunda pelaksanaan perjanjian damai dan sebagainya. Mereka selalu mencederai. Di sini disebutkan sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan punah itu. Mereka menghalalkan 1 tahun dan diharamkan pula 1 tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus ini tadi mereka sekaligus wa yuharrimunahu aman liwati'u 'iddata ma haramallahu, untuk sekaligus mengharamkan ya, dan apa yang menjadi hitung-hitungan Allah. Nah, di dalam ayat 37 ini jelas bahwa mereka yuhillu ma haramallahu. Allah mengharamkan, mereka mengharamkan apa yang Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Termasuk khamr dan lain sebagainya, babi dan sebagainya. Oleh karena memang di dalam pandangan orang-orang kafir, zuzina lahum su'u a'malihim. Setan akan berusaha untuk menggoda dengan amal-amal buruk mereka. Mereka menganggap bahwa amal buruk itu justru tampak baik-baik saja. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum kafir. Ya. Jadi karena memang dihiasi seolah-olah perbuatannya itu baik padahal buruk. Ini bahayanya. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 kan gitu. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang sia-sia amalnya? Yaitu orang yang satu di antaranya adalah merasa sudah baik. Yaksabuna annahum yusununa. Mereka sudah merasa baik, tidak butuh nasihat dan koreksi dari orang lain. Jangan sampai begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Mari. Ya, Bu Anjar. Ngapunten nggih. Kemarin itu masalah waris itu loh. Ya, gimana? Waris itu kan setelah meninggal, gitu. Kalau belum meninggal itu kan namanya harta milik pribadi. Terus sekarang itu kan sering terjadi pandangan masyarakat sekarang itu kan menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dengan anak perempuan pada niai gitu. Sehingga untuk mengantisipasi itu bagi yang punya harta itu mengambil kebijakan pada saat masih sehat
mengambil kebijakan bahwa ini nanti langsung dibagi kepada ini untuk A laki-laki, ini untuk B laki perempuan, itu dengan kadar yang sama, dengan jumlah yang sama. Terus itu nggak apa-apa ya, Ustadz? Jadi Itu kalau harta waris itu tidak bisa, Bu, di kadar yang sama itu sebenarnya menyalahi aturan. Karena apa? Islam itu kalau aturannya sudah jelas ya. Coba Bu Anjarwati dibuka. Monggo Bu Anjar. Oke. Dibuka di surat An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 11. Nggih. Ya. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika ia anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika ia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak punya anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika ia meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kalimat itu, ayat itu, surat An-Nisa ayat 11 itu juga diakhiri dengan gitu. Kitabillah, ini adalah ketetapan Allah. Jadi kalau itu sudah ketetapan Allah, tidak boleh ada revisi. Pertama, bagian laki-laki, jika kedudukannya sama, misalnya sesama saudara kandung itu, maka dia 2 kali bagian perempuan. Apakah tidak adil? Adil. Kenapa? Sistem waris itu juga terkait langsung dengan sistem pernikahan. Di dalam Islam, sistem pernikahan itu laki-laki harus menafkahi. Harus tugas laki-laki itu mencari nafkah untuk anak istri. Sehingga ketika misalnya seorang ibu atau bapak meninggal, itu, maka harta itu, misalnya si ibu yang meninggal, maka harta itu si bapak akan menjadi ada dalam banyak, itu nanti sekian-sekian persen atau sekian perempat, akan bapak bisa menjadi asoba atau penerima seluruh harta waris, jika memang yang berhak menjadi asoba itu tidak ada. Nah, tapi panjang itu. Intinya adalah harta itu baru akan menjadi harta waris ketika seseorang meninggal. Nah, begitu misalnya ini antara A sama B ya, A ini perempuan, B laki-laki. Lalu si laki-laki meninggal, harusnya harta itu langsung dibagi menurut aturan Islam pada saat si B ini meninggal. Nah, si A sebagai istri, ada kan bagian istri di situ berapa? Semuanya harus dibagi itu dulu, tapi pembagian itu diwajibkan setelah kita semua juga melaksanakan pengurusan jenazah, setelah kita membayar hutang-hutangnya, setelah kita melaksanakan wasiatnya. Tapi wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3. Lah, umat Islam ini jarang yang mau pakai hukum waris karena ribetnya itu, padahal harta yang mau dibagi cuma 100.000. Tapi toh demikian tetap begitu. Jadi harta itu baru boleh dikatakan sebagai harta waris kalau satu orang meninggal. Nah, bagaimana kalau misalnya si istri yang meninggal, kemudian si suami nikah lagi, apakah anak dari pernikahan itu dapat harta waris? Enggak gitu konsepnya. Pokoknya kalau si A ini meninggal, lalu si B dapat harta waris dari ketentuan Islam dari si A meninggal ini, maka ya sudah,
harta yang dibawa si B menikah kepada orang lain baru itu hartanya dia. Artinya suami istri dari si B maupun anak-anak dari si B ini tidak mendapatkan harta warisan yang dari suami lama, enggak gitu ya. Itu. Misalnya kalau dibaginya itu sebelum meninggal maksudnya. Oh, kalau Ya, dibagi sebelum meninggal namanya bukan bukan waris. pembagian, Pak. Bukan pembagian menurut ilmu waris, tapi itu hibah saja. Oh iya. Hibah dari orang tua, silakan saja, itu sah-sah saja. Misalnya orang tua, wes sadurunge mati, daripada kalian nanti kemudian berantem, tak bagi rata aja, ya sah-sah saja. Iya, iya. Monggo aja ketika dia masih hidup, itu kan hartanya orang tua. Nah, yang salah kaprah itu kan anak-anak ini. Anak ini orang tua belum meninggal, tapi mereka sudah ini nggonku. Nah, itu kurang ajar. Itu anak kurang ajar. Apalagi sampai kadang orang tua nggak dapat tempat karena sudah dibagi-bagi katanya. Ini konsepnya kayak apa ini? Nggak ada dalam Islam begitu. Makanya ketika ada yang dikasih misalnya entah tanah atau rumah oleh orang tua, ya itu hak orang tua. Nggak boleh kemudian anak itu iri atau gimana. Nah, untuk menghindari itu kadang ada beberapa orang tua yang kemudian membagikan itu sebelum meninggal. Tidak apa-apa, berarti bukan melalui hukum waris tapi hukum hibah. Oh iya, iya. Tadi ya. Oke, terima kasih. Lebih ini lebih berkaitan dengan saya pribadi menerima. Bapak itu kan meninggalnya tahun 2001, tetapi tahun 2095 itu sudah kina amu tak bagi iki. Oh ya. Jaraknya ada 7 tahun lebih. Jadi hibah ya, bukan. Jadi hibah itu. Matur nuwun. Oke, ada lagi? Maaf Gus, mau Ya, nanya Bu satu. Mesti. Oke. Mengenai ayat yang baca yang dipelajari hari ini, saya mau nanyakan, Allah menetapkan ada 12 bulan, namun ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya yang diharamkan itu sebetulnya diharamkan untuk apa? Terus kalau ada yang orang zaman dulu menafsirkan kalau bulan haram, 4 bulan haram itu ada yang menafsirkan begini, kalau di bulan ini jangan sampai mengadakan acara manten atau apa gitu Gus. Itu sebetulnya bagaimana Gus? Apakah cuman nggak boleh perang sebetulnya atau nggak boleh seperti itu mengadakan upacara atau apa gitu Gus? Matur nuwun. Ya, jadi tentang bulan haram ya. Bulan haram itu apa saja sih larangan di dalam bulan haram? Sebenarnya hanya ada sekitar 5 larangan dalam bulan haram. Kalau menurut ayat ini jelas, pertama adalah walayadzlimu, jangan mendolimi diri sendiri. Artinya mendolimi diri sendiri itu ya berbuat dolim lah. Tuh. Yang kedua, tidak melakukan perselisihan atau peperangan kecuali darurat. Kecuali darurat. Ya, dari 4 bulan haram tadi kan jelas. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan-bulan itu memang pertama, jangan berbuat dolim, baik terhadap diri maupun orang lain. Yang kedua adalah tidak berperang atau tidak berselisih. Lalu yang ketiga, dilarang melakukan pembunuhan. Artinya, kalaupun misalnya ada jadwal hukuman mati, itu kan harus dibunuh ya. Tapi kalau bisa tidak melakukan hukuman pembunuhan di bulan-bulan haram. Yang keempat, dilarang berbuat maksiat. Sebenarnya bukan hanya di bulan haram ya, tapi di bulan-bulan lain. Cuma di bulan haram ini diberi ketegasan lagi. Lalu juga dilarang melakukan dendam. Ya, dendam. Dendam artinya melakukan balas dendam di bulan-bulan itu. Jadi tidak ada itu larangan untuk misalnya nikahan apa segala macam. Yaitu memang sugesti dan kepercayaan orang-orang Jawa ya, orang-orang Jawa atau orang-orang kuno baik di luar Jawa yang ingin menghormati tradisi dan sebagainya.
Ya misalnya bulan Selo, bulan apa, jangan sekali-kali bla 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 dan sebagainya. Itu memang diangker-angkerkan gitu, tapi ya kalau tujuannya adalah untuk membuat anak semakin dekat dengan ini ya, misalnya ditakut-takuti tapi arahnya kepada kemusyrikan ya jangan diikuti, jangan. Nah, Berarti itu salah tafsir nggih, Gus? oke, jadi tapi sebenarnya itu bukan salah tafsir Ibu Mesti, tapi mengikuti sistem lain, yakni sistem penanggalan Jawa yang memang di Jawa itu ada bulan-bulan yang sifatnya disiri'i lah. Gitu. Jadi bukan dari Islam itu, tapi dari budaya Jawa. Tapi memang budaya Jawa sama budaya Islam itu kan ratusan tahun bersentuhan sehingga banyak yang saling mempengaruhi baik makanan, budaya dan sebagainya. Tapi yang pasti bulan Muharram itu tadi 5 itu larangan-larangan yang ditemukan dalam hadis maupun dalam Quran. Mudah-mudahan ya gimana? Gimana Bu Mesti? Nggih, Gus. Sampun. Oke, ada lagi? Jadi kalau sama misalnya mengadakan nikahan di bulan Selo atau apa, ya selama cuacanya tidak mendung, tidak apa ya enggak apa-apa. Jangan menganggap bahwa kalau bulan Selo itu nanti bulan jelek, penuh kecelakaan, penuh ini, penuh kesalahan. Enggak, ya tergantung kita. Pokoknya kita tidak berbuat maksiat, kita tidak berbuat. Dulu mantu pertama itu di bulan Selo, Gus. Tapi alhamdulillah sih enggak ada apa-apa. Ada yang bilang jangan di bulan Selo gitu. Nggih, surah, Gus. Surah. Ya, ada juga itu yang orang sudah diatur coronogo dinoi bulan ini, bulan ini, bulan ini gitu kan. Tapi sehari setelah pernikahan ternyata ya cerai. Malah ada yang kemudian meninggal pada saat pernikahan itu. Iya bener, Gus. Padahal dihitung weton-weton itu biasanya kan biar nggak mati, biar rezekinya lancar, biar apa kan gitu. Ada lagi? Bulan 4 tadi, bulan apa? 4 bulan tadi. 4 bulan. 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Muharram dan Rajab. Nah. Ya, 4 itu betul. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti surah itu termasuk apa itu tadi? Surah itu berarti tidak berurutan berarti ya. Surah itu sebenarnya masuk satu Muharram itu. Nggih, berbarengan. Tapi yang saya sebut itu sebenarnya penanggalan Jawa ya. Yang kita bahas sekarang adalah penanggalan Islam dengan patokan hijrahnya Nabi. Ada lagi? Izin Gus, tanya Gus. Ya, Bu Kumala. Silakan Bu Kumala. Apakah setiap para nabi diberikan oleh Allah suhuf-suhufnya? Bukankah satu nabi dengan nabi lainnya meneruskan risalah satu nabi sebelumnya? Itu Gus, makasih Gus. Ya, jadi sebenarnya apakah para nabi itu selalu diberi suhuf atau diberi kitab? Ya? Apakah begitu atau hanya sekedar meneruskan? Nah, kita coba lihat dalam surat Al-A'la ayat 18 ya. Dalam surat Al-A'la ayat 18, monggo. Monggo Bu Kumala, surat Al-A'la ayat 18. Sudah ketemu? Ketemu?
Sudah ketemu buku mana? Surat Al-A'la ayat 18-19. Al-A'la itu surat ke-87. Oke. Surat Sabihis. Oke, saya bantu ya. Jadi di surat Al-A'la itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 18. Inna hadza lafis suhufil ula. Ajaran tentang akhirat, tentang Allah, tentang pertaubatan dan sebagainya lah. Itu ajaran yang sudah ada sejak zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk di dalam suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Apa ini maksud suhuf? Suhuf itu jamak taksir dari sahifatun. Sahifah itu lembaran. Kalau suhuf berarti lembaran-lembaran. Nah, maksudnya apa? Lembaran itu tidak selalu harus kertas ya. Tapi ada yang tertulis di pelepah kurma, ada yang tertulis di batu, di dinding, di mana macam-macam, di kulit. Ya, kulit binatang yang udah disamak. Nah, itu sudah tercatat ada. Tapi apakah kemudian setiap nabi punya suhuf? Ya Allah alam. Belum tentu juga menurut saya. Itu. Dan kayak misalnya kita kan belum pernah dengar juga kitab yang dipakai oleh siapa? Nabi Ibrahim misalnya. Padahal di sini disebut suhufi Ibrahim wa Musa. Makanya ada yang juga yang menafsirkan bahwa suhuf di situ nggak hanya bermakna kertas dalam arti lipatan itu, tapi suhuf itu adalah lembaran sejarah. Itu, lembaran sejarah bahwa ada dalam lembaran sejarah para nabi, para rasul itu. Jadi menurut saya bagaimana ada juga yang mendapatkan wahyu langsung untuk disampaikan kepada umat dan mendapatkan kitab entah apa namanya, tapi ada juga yang sekedar melanjutkan dari kitab nabi sebelumnya cuma dengan diperbaiki atau ditambah kurangi sebagian sedikit gitu. Oke, gitu Bu Kumala. Oke, saya rasa cukup ya kajian kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semangat kita dapat insight baru dari beberapa ayat maupun penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita. Kamis kita insya Allah ketemu hari Sabtu ya, karena besok kita Jumat libur. Dan insya Allah ketemu di hari Sabtu. Semoga tetap semangat, sabar. Selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma filil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'al bala wa la ba'qad hasana wa tina syaitan. Rabbana atina wa lana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la nafsana qul munafiqina wa la nafsana qul musyrikina wa la nafsana qul murtaddina. Allahumma nafsana qul musyrikina wa la nafsana qul murtaddina. اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القدر الأمطار وتتر اللهم أفرغ لنا صبر وثبت بنا نفسنا من الكافرين اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من شر البلاء وفاتر الشقاء والسرقة والشماتة الأعداء ونسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى فنرجو رب العزة ما يصفون سلام رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imaman wa nuran